Ini tiga sifat ini yang menurut saya di dalam kehidupan sehari-hari ini perlu kita tambahkan terus. Antum tentu bertanya, ada nggak contoh orang ngasih maaf yang dosanya berat, kesalahannya berat? Ada di Quran. Nabi Yusuf masih kecil dianiaya sama saudaranya. Ada 10 saudaranya ngerejeng dia, dipegang tangannya, dicekek, bajunya dirobek, ini segala rupa, dicemplungin ke sumur kering. Biar mati digigit kalajengking atau ular atau apa segala rupa sama saudaranya. Allah bikin Nabi Yusuf tuh biar kecil ingat. Dia ingat saudaranya yang nomor 1 nih yang cekekannya, nih yang nomor 2 nih yang pelintir tanganannya, nih yang nomor 3 yang robek baju aneh, nih yang nomor 4 megang kaki aneh, ini yang bekuk badan aneh, dan lain-lain semuanya. Ingat, Allah kasih dia, ya Nabi Yusuf ingat. Kita kan kalau masih kecil suka nggak inget tuh, yang main gundu curang sama kita nggak inget itu, ya, yang ngambil gangsing kita dulu kita. Saya orang Betawi jadi ngomongnya susah kalau nggak keluar Betawinya tuh susah. Ya, kayak Haji Yusuf juga kita orang Betawi, jadi kalau nggak nyelip tuh nggak bisa. Ya, baik. Akhirnya apa yang terjadi? Selang 22 tahun Nabi Yusuf jadi raja. Jadi raja Nabi Yusuf. Kemudian pada tahun itu terjadi paceklik, kesulitan sembako. Keluarganya itu, saudaranya dan bapaknya itu kesulitan makan. Datang ke Mesir, minta makanan. Orang kalau udah minta makanan, itu udah penghabisan melaratnya. Kalau baru minta tambahin, handphonenya pecah, solnya terlepas, itu masih nggak terlalu repot. Tapi kalau udah minta beras, minta makan, nggak ada lagi di bawah itu, nggak ada lagi melarat di bawah, melainkan orang yang minta makan. Makanya Profesor Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, gurunya Habib Muksin di Mekah, almarhum, itu di dalam kitabnya menyusun tentang fadail daripada sedekah, fadilah sedekah. Memberi makan juga fadilah sedekah, tapi dipisahkan lagi dalam bab khusus. It'amu ta'am khairul hisal Islam. Memberi makan adalah suatu yang paling baik, perbuatan sifat yang paling baik di dalam Islam. Padahal udah masuk dalam bab sedekah, tapi dipisahin lagi, diterangin lagi itu bahwa it'amu ta'am itu memberi makan sesuatu yang sangat-sangat besar pahalanya. Nah, ikhwan kiram rahimakumullah, singkatnya mereka datang kepada Yusuf, ya Aziz, dia nggak tahu ini rajanya Nabi Yusuf yang dulu dianiaya rame-rame. Ya, Yusuf tahu ini saudaranya. Kalau kita hajar dulu tuh, baru kita maafin begitu. Ya, kasih cemplungin dulu deh ke sumur, ke kolam apa segala rupa begitu ya. Kelepak-kelepak dikit deh kalau orang Betawi bilang begitu ya. Sama Nabi Yusuf tahu ini dia saudaranya yang jahatnya. Nabi Yusuf mampu membalas. Orang kalau mampu membalas, kemudian dia nggak balas, dia nggak maafin, itu paling top. Kalau antum dulu waktu masih kecil butuh uang, pamannya kita minta sama paman yang lagi kaya, dia nggak kasih. Selang 25 tahun antum udah hidupnya bagus, pamannya susah, kemudian datang kepada antum minta bantuan, minta sedekah, minta kemurahan hati. Kita ingat nih paman dulu, ya Allah jahatnya, ya sama abah aneh, sama umi aneh, sama ini segala kita ingat. Tapi udah deh, kesian dah, ingat Nabi Yusuf deh, kasih deh, kita lupain deh. Antum leluasa buat membalas itu, tapi ente nggak balas, itu magom tuh naik langsung tinggi. Jadi nggak gratisan. Di dalam Quran itu Allah mengatakan fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin.
Enggak gratis, Allah enggak pernah menyia-nyiakan balasan buat orang yang berbuat baik. Ente memberi maaf orang itu enggak sia-sia. Toh, tapi Nabi Yusuf tanya dulu sama saudaranya. Qala dalam Quran, ya, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun. Apa kalian tahu, ingat apa yang kamu perbuat kepada Yusuf? Oh, kaget saudaranya. Karena yang tahu perbuatan itu cuman mereka dan Nabi Allah Yusuf. Nggak ada yang tahu, nggak ada kamera, nggak ada foto, nggak ada apa, nggak ada yang lihat, nggak ada apa segala rupa di tengah gurun pasir. Dia kaget saudaranya. Qalu, mereka berkata, innaka la anta Yusuf. Sungguhnya sampai 2 kali tuh. Ya Allah, ente benar-benar Yusuf. Kaget dia. Raja melarat, jahat. Dimaafin namanya. Dia mengaku, ya kami memang orang jahil, antum jahilun, dulu kamu orang yang nggak ngerti agama, dan mereka Allah telah melimpahkan kebaikan kepadamu, dan kami dulu orang-orang yang jahat. Dia ngaku. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang berat, kesalahan-kesalahan berat, kalau dia udah ngaku, maafin. Kalau persoalan-persoalan kecil aja udah langsung aja, maaf ya maaf ya, kalau ada dosa-dosa, pakai kalau lagi, begitu. Ya. Ya, itu oke lah. Tapi untuk persoalan-persoalan yang besar, hendaklah yang berbuat jahat itu ngaku. Sebab sama Nabi Yusuf ditanya dulu, ente tahu nggak dulu apa perbuatan ente sama Yusuf, supaya jadi tarbiyah, supaya jadi pelajaran, supaya dia tobat, dia nggak ngulangin lagi itu perbuatan. Akhirnya dimaafkan Nabi Yusuf. Habis dimaafkan, kalimat yang dipakai oleh Nabi Yusuf itu qala la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamar rahimin. Kalimat itu dipakai, tidak ada lagi celaan kepadamu, artinya udah ane maafin ente, udah nggak ada lagi cercaan, celaan dan lain-lain. Allah udah mengampuni dosa ente, dan Allah arhamar rahimin, yang paling pengasih. Kalimat itu diucapkan Nabi ketika Fathu Mekah, ketika Mekah jatuh, orang-orang kafir Quraisy pada ketakutan. Kemudian pada masuk Islam, dimaafkan sama Nabi, sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Nah, ikhwan kiram, ada satu kisah lagi sedikit. Ya, astagfirullah, Pak Yusuf, Habib Muksin, ya, bagi galir. Ya.